نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Senantiasa kita haturkan kepada yang terhormat para habaib, para orang tua, para guru, para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Al-Habib Ad-Da'i ilallah Saleh bin Syahab yang telah membuka majlis dengan aneka ragam zikir dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan para habaib kita, para guru kita, insyaallah Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat, diluaskan rezekinya, gampangkan segala urusannya, diluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Begitupun juga kita yang hadir di sini tak terkecuali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, Majelis Darul Mustafa, di waktu sore menjelang maghrib, waktu fadilah, waktu dianjurkannya kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, bertindak yang bernilai zikir atau bernilai ilmu. Alhamdulillah, seminggu sekali atas izin Allah pengajian kita masih terus berlanjut. InsyaAllah diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Minggu ini giliran Al-Faqir melanjutkan kajian dari kitab Minhajut Talibin. Ya,
kitab dalam kajian fikih madhab Imam Syafi'i karya Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Muhyiddin, yang mana kajian kita terkait kitab ini sudah masuk ke pembahasan baru, kitab baru. Jadi dalam kajian fikih itu ada namanya kitab. Jadi soalnya ini segini nih, ya, kitab besarnya kan. Nanti di dalamnya ada kitabut Taharah. Jadi bab besar, di atasnya bab. Ya, kitabut Taharah, kitab tentang perihal bersuci. Semua nanti di dalamnya ada bab wudu, bab mandi wajib, ya, mandi sunnah, bab tayamum, ya, bab izalatun najasah, membersihkan diri dari perkara najis yang masuk di dalamnya, istinja dan lain sebagainya. Ya, terus ijtihad, masalah al-awani, cawan apa saja yang boleh digunakan untuk bersuci, haram cawan yang terbuat dari emas, kan udah bahas itu semua, tuh udah berlalu. Terus ada kitabus shalah, masuk di dalamnya semua kajian dari mulai persyaratan sahnya sholat, syarat wajibnya sholat, ya, terus rukun sholat, sunnahnya sholat, termasuk semua yang bernilai seperti sholat, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, udah berlalu itu semua, ya. Terus sholat sunnah, ya, udah dibahas kemarin, ya, terakhir tuh. Nah sekarang masuk ke pembahasan baru, walaupun ada kaitannya juga dengan sholat, nah, tapi karena kajiannya sangat luas, ya, maka dijadikan kitab. Itu kitabul jamaah, kitab sholatul jamaah, sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu rahmatal abrar wa adama lana an-naf'a bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. في كتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنا وعنكم كتاب صلاة الجماعة وهي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية للرجال فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية فإن امتنعوا كلهم قوتلوا ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية وقيل فرض عين والله أعلم وفي المسجد لغير المرأة أفضل وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة وقيل بإدراك بعض القيام وقيل بأول ركوع والأصح إدراك الجماعة ما لم يسلم الإمام يعني وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, semoga rahmat Allah senantiasa meliputinya dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmu-ilmu beliau dan rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada beliau, kita rasakan manfaatnya insyaallah baik di dunia maupun di akhirat. Beliau melanjutkan
apa yang beliau tulis dalam kitabnya Minhajut Talibin, yaitu pembahasan baru yang disebut kitab Sholatul Jamaah. Kitab pembahasan tentang sholat jamaah dan yang berkaitan dengan ini. Ya, sholat jamaah ini dasar hukumnya ya sebelum ijma' adalah ayat Quran, di antaranya surat An-Nisa ayat 102 yang di awalnya berbunyi wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Nah, ini ayat Nabi diperintahkan untuk sholat bersama mereka, para sahabat berjamaah. Konteksnya lagi bicara tentang sholat khauf, sholat lagi mau perang, sholat khauf. Amara biha fil khauf. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat jamaah lagi keadaan genting, lagi suasana yang mencemaskan. Fafil amni aula, otomatis ketika aman lebih dianjurkan, lebih diprioritaskan. Ini namanya al-qiyas bil aula disebutnya, al-qiyasul jali. Jadi dalilnya mana? Sholat maktubat itu dianjurkan gitu untuk sholat jamaah. Dalilnya Al-Quran itu tadi. Lah itu sholat khauf dalilnya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i ada namanya analogi. Kalau di khauf aja diperintahkan, apalagi di saat aman. Jadi dalilnya adalah apa? Qiyas ke permasalahan sholat khauf. Nah, di qiyas ini disebut al-qiyas bil jali, al-qiyasul jali, qiyas yang amat sangat kuat. Kayak misalkan begini, Allah perintahkan kita untuk tidak berkata terhadap orang tua. Tapi mukul orang tua boleh gak? Boleh. Nggak ada dalilnya, kan begitu kan? Boleh, mana ayat dalilnya? Nah, ini orang bodoh namanya. Dalilnya itu aja nggak boleh, apalagi mukul. Nah, itu namanya qiyas bil jali. Gitu. Selain ayat Quran, hadis banyak, di antaranya hadis sahihain riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang bunyinya salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri, ya. Perbandingannya ya 27 derajat lebih tinggi, lebih afdol dibanding sholat sendiri. Di sebagian riwayat apa? 25 derajat, 25 derajat. Tidak ada pertentangan antara dua riwayat, karena bisa jadi pertama datangnya, kata Imam Nawawi dalam Majmu', bisa jadi pertama datang dengan dua riwayat 25, terus akhirnya Allah tambah jadi 27. Atau itu berbeda dengan keadaan setiap orang yang lagi sholat. Jadi ada yang dikasih 25, ada yang dikasih 27. Yang membawakannya dengan sempurna bisa dapat 27. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Nabi Muhammad SAW selama di Mekah, ya, setelah diwajibkannya sholat di tahun ketiga masa pas Isra Mi'raj itu, ya, sekitar 13 tahun, ya, Rasulullah SAW sholat tidak berjamaah di fase Mekah karena para sahabat saat itu berada dalam tekanan, ya, sehingga mereka sholat masing-masing di rumahnya. Tapi Rasulullah bahkan di rumahnya sholat bersama Sayyidina Ali, ya, bersama
putrinya dan lain sebagainya. Intinya pada di rumah, sholat jamaah. Sebenarnya nanti kalau kita mau serius nih kaji hadis-hadis tentang fadilah jamaah tuh, yang dimaksud jamaah tuh, kalau mau jujur ya, insaf, itu sebenarnya jamaah di masjid. Makanya nanti akan kita lihat, walaupun akhirnya fuqaha tetap memberikan keringanan, ada dalil-dalil walaupun jauh, tapi memungkinkan untuk dikatakan walaupun sholat jamaahnya di rumah, walaupun cuma berdua, tetap fadilah jamaah dapat. Ya. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat dari konteks pembicaraan Nabi sholat jamaah itu maksudnya yang ditekenin banget tuh, itu sholat di masjid. Nanti akan kita ketahui. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ya, baru itu Nabi Muhammad ya membentuk komunitas sholat jamaah yang nggak pernah ditinggal seumur hidup. Bahkan nggak ada riwayat Nabi Muhammad SAW ninggalin sholat jamaah, sholat sendiri. Bahkan Nabi Muhammad di akhir hayatnya waktu sakit, waktu menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam, baru Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Allahu Akbar, nggak lama Nabi datang, maksain diri untuk sholat bersama, sampai Sayyidina Abu Bakar mundur, Nabi tahan, tapi tetap dia mundur, adab sama Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar katakan niat saat itu tetap ngikutin Nabi Muhammad SAW sebagai imam. Jadi penting sekali nih, penekanan untuk sholat jamaah ini luar biasa. Di dalam Wafil Ihya an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala la yufawitu ahadun salat jamaah illa bi dzambin adnabahu. Allah, ini orang-orang ahlillah ngomong. Tidaklah seseorang itu melalaikan salat jamaah melainkan disebabkan karena dosa yang dia lakukan sehingga dia malas salat jamaah. Terus dia juga berkata, wa kana salaf sunnah saleh yu'azzuna anfusahum bi thalathata ayyam idza fatatuhum at-takbiratul ula wa sab'at ayyam idza fatatuhumul jamaah. Para salaf as-saleh, mereka berbela sungkawa terhadap diri mereka selama 3 hari, nangis ngegerung 3 hari berturut-turut cuman gara-gara nggak dapat takbiratul ihram pertama tuh. 7 hari berbela sungkawa, nangis nggak berhenti-berhenti, kayak ditinggal mati, ya, sama kekasih, kalau nggak sempet sholat jamaah. Saking mereka nggak pernah ninggalin sholat jamaah, sekalinya kagak sholat udah kayak ditinggal mati, berkabung selama 7 hari. Iya. Paling sedikitnya menurut ulama fikih itu imam dan makmum 2 orang. Iya. Nah, sekarang apa kata Imam Nawawi? Hiya fil faraidi ghairal jumu'ati sunnatun akadah. Ingat, Imam Nawawi bikin buku ini ngelanjutin apa yang sudah dibuat oleh pendahulunya, yaitu Imam Rafi'i. Berarti pembahasan pertama ngikut apa yang ditegaskan oleh Imam Rafi'i. Nanti apabila ada hukum yang menurut Imam Nawawi kurang tepat, biasanya nanti ada penekanannya di akhir pembahasan. Ini sekarang lagi bicara tentang apa sih hukumnya sholat jamaah. Pertama disebut begini, hiya maksudnya al-jamaah fil faraid, di sholat yang wajib, yang 5. Ghairal jum'ah, selain Jumat. Kalau Jumat wajib. Kalau Jumat dilakukan sholat berjamaah itu wajib. Kalau enggak dilakukan berjamaah enggak sah Jumatnya. Nah, tapi ini lagi yang lagi dibahas nih, sholat jamaah selain Jumat. Sholat jamaah untuk sholat fardu 5 waktu. Ya,
Apa hukumnya? Sunnatun muakkadatun. Sunnah yang amat sangat dianjurkan sekali. Ya. Walau linisa, walaupun perempuan. Ya. Dalilnya hadis yang telah berlalu tadi. Hadis-hadis yang telah berlalu. Ya. Adapun Jum'ah, maka jamaahnya fardu ain. Ya. Fal jamaah fiyah fardu ain. Nanti enggak akan datang di babnya, bab Jumat. Terus wakila ada pendapat yang mengatakan bahkan fardu kifayah, bukan sunnah tapi fardu kifayah. Nanti antum kita bakal lihat Imam Nawawi bilang pendapat yang benar, yang benar itu bukan sunnah muakkadah, terus pandangan yang remahnya fardu kifayah. Terbalik, pandangan yang kuat dalam madhab yang ada nasnya itu hukum jamaah pada sholat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Baru pendapat yang lemahnya sunnah muakkadah. Ya, nanti disebut di sini qultu annaha fardu kifayah. Dia itu hukumnya fardu kifayah. Wa qila fardu ain. Bahkan ada pendapat yang mengatakan fardu ain. Kayak pendapat mazhab Imam Ahmad. Maksudnya lebih berat. Jadi ada pendapat kalau menurut Imam Rafi'i, pendapat yang kuat itu sunnah muakkadah. Lawan pendapat yang kuat ini fardu kifayah. Kalau menurut Imam Nawawi terbalik. Malah yang ashah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksud fardu kifayah gimana sih? Yang kita tahu fardu kifayah kayak sholat jenazah. Artinya satu kampung wajib untuk menyelesaikan jenazahnya seseorang, untuk mengkafankan, mandikan, menyolatkan, menguburkan. Iya. Artinya ini mesti ada yang urus. Andaikan satu pun gak ada yang ngurus, satu kampung dua berdoa. Tapi kalau salah satu aja udah ada yang ngurus, udah gugur tuntutan buat yang lain. Nah, sholat jamaah juga seperti itu. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Lirrijal, untuk kaum laki-laki saja. Fardu kifayahnya. Kalau perempuan sunnah muakkadah. Kalau fardu kifayah untuk kaum laki-laki. Dalilnya apa? Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha 'alaihimul syaitan. Fa 'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada 3 orang di satu kampung atau di satu negeri, ya, satu wilayah, tidak dibangun di dalamnya sholat berjamaah kecuali setan akan mengalahkan mereka. Ya, istahwadhu. Fa 'alaika bil jamaah, maka dari itu wajib bagi kalian untuk melaksanakan sholat jamaah. Fa inna ma ya'kulu dzib, karena serigala itu akan makan kambing yang lemah. Al-qasiyah. Enggak, bukan. Al-qasiyah itu kambing yang lepas dari kawanannya. Ya, yang jauh. Kalau enggak, artinya Islam itu kalau enggak syiarnya kuat, dia akan dikalahkan. Kambing kalau sendiri lari sono semari sendiri dimakan sama serigala. Tapi kalau dia berombongan, wah, serigala juga khawatir. Dia makan diserudukkan sama satu, bunuh gitu. Iya. Nah, jadi intinya maksud fardu kifayah di sini apa? Dikatakan di sini. Fatajibu bihaitsu yadhharu syi'aru fil qaryah. Wajib untuk ditegakkan sekiranya di satu kampung, sekiranya syiar itu ada. Kalau udah ada syiar di satu kampung, berarti sudah tertunaikan fardu kifayahnya. Makanya misalkan nih ada satu komplek gede,
kagak ada masjidnya. Satu komplek ini udah bisa dikatakan satu RT misalkan, atau enggak satu RW, masjidnya sepi. Satu RW berdosa. Walaupun semuanya pada sholat jamaah di dalam rumah. Kenapa? Karena lam yadhhar syiarnya tidak ada. Alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa loh. Walaupun kita pegel sama Indonesia nih, ya semua juga pegel sama pemerintah, ada pegelnya. Tapi Indonesia ribuan kali lebih baik dalam urusan gini. Kita di Bandung, kita di mana-mana, itu subuh tuh berisik tuh. Kedengeran suara azan, saut-sautan. Syiar Islam berdiri di Indonesia ini. Luar biasa. Di negeri lain, kadang-kadang kita nggak dengar suara azan. Nggak usah negeri-negeri Islam. Alhamdulillah di Indonesia Syiah, makanya mesti dipertahankan. Mesti dipertahankan. Jadi maksud fardu kifayahnya sekadar harus berdirinya syiar. Andaikan syiar tidak terbangun, walaupun semuanya sholat jamaah di rumah, belum gugur fardu kifayahnya. Begitu maksudnya. Paham maksud fardu kifayah? Jadi satu kampung paling nggak harus ada syiar. Harus ada suara masjid. Harus terdengar, oh ada gerak-gerik kaki tak kalau lagi sholat, waktunya sholat. Syiar buat yang lain. Orang kampung Kristen tinggal di kampung tersebut, iya, walaupun kita kagak ajak-ajak, dia akan merasa, oh masya Allah ya, Islam kompak ya, Islam rajin 5 waktu dia sujud sama Tuhannya. Nah itu kan syiar itu namanya. Itu arti syiar tuh, syiar Islam tuh begitu, harus disiarkan, jadi orang tuh tahu. Nah, jadi melalui hadis tersebut ulama membangun hukum, terutama Muhammad Syafi'i membangun hukum bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah buat kaum laki-laki. Kaum laki-lakinya yang bagaimana nanti akan diterangkan. Ya. Jadi fatajibu bihaitsu yadhharu syiar, kata Imam Nawawi di sini. Wajib kalau sampai sekiranya tampak syiar berjamaah didirikan di satu tempat, fil qaryah as-saghirah, di kampung kecil, wa fil qaryal kabira, adapun kalau di kampung yang gede atau fil balad dalam tingkat kota, maka harus didirikan di beberapa titik. Di beberapa titik yang sekiranya syiar tetap terbangun sesuai dengan kadar luasnya kampung tersebut. Kalau kampungnya gede, jangan satu titik, di beberapa titik. Wa yasqutu talab bi ta'ifah. Kewajiban ini akan gugur cuman gara-gara dilaksanakan oleh sebahagian golongan aja. Kalau 2 orang di sholat masjid, belum mesti ada sekelompok gitu. Ada sekelompok yang kiranya ada syiar gitu kan. Nah, walaupun sekelompok itu cuma dikit dibanding sama jumlah orang satu kampung. Wa in qallat, sampai dikatakan falau atbaqu ala iqamatiha fil buyut wa lam yadhhar biha syiar lam yasqutul fard. Apabila semuanya serentak sholat jamaah tapi di rumah masing-masing, tapi sunyi, sekiranya nggak terdengar, nggak terbangun satu syiar, maka lam yasqutul fard, tidak gugur kewajibannya. Semuanya berdosa sekampung. Fa in imtana'u kulluhum. Nah, ini kalau di negara Islam nih. Fa in imtana'u kulluhum, apabila semua sekongkol kagak mau, kampung kita nggak ada yang sholat di masjid, sholat masing-masing.
Fa in imtana'u kulluhum qutilu. Imam, pemimpin harus merangin kampung tersebut. Perang sama tuh kampung, tembakin. Ya. Ibarat cuman kalau negaranya Islam. Jadi qatalahumul imam au naibuhu, imam atau wakilnya. Ya, hizbah. Jadi ada polisi syariah namanya hizbah. Ya. Tapi duna ahadin nas, tidak dilakukan oleh orang perorangan memeranginya. Jangan gitu, wow, gitu. Agama orang ini keras dalam urusan beragama, kampung sebelah kagak sholat jamaah, gitu lemparin bom molotov, kagak boleh. Yang boleh melakukan itu hanya pemerintah. Makanya sebagian ormas pun mereka nggak bergerak kecuali dengan izin pemerintah. Ada apa namanya? Ada tahap-tahapnya, itu kecerdasan sebagian ormas. Mereka tetap membangun hizbah, tapi tetap sinergi dengan hukum positif. Yang seperti ini harus kita dukung sebenarnya. Cuman ya sebagian orang karena mungkin lahannya merasa terganggu kali ya, dunianya terganggu, akhirnya bikin fitnah. Tapi kalau ada ormas yang serampangan, nggak pakai prosedur, menyalahi, berententangan dengan hukum positif, tidak berjalan sesuai prosedur, tidak ada izin dengan pihak yang berwenang, nah ini nggak boleh, tidak berjalan sesuai dengan keinginan syariat. Masya Allah. Jadi hizbah seperti itu ya. Fa in imtana'u qutilu. Kalau mereka sepakat untuk tidak melakukan sholat Jumat di satu kampung, maka diperangi. Tapi ini menurut pendapat yang fardu kifayah. Tapi kalau menurut pendapat yang mengatakan sunnah kifayah, sunnah muakkadah, tidak diperangi. Tidak diperangi. Terus pakainya yang mana? Ya, tergantung imamnya. Nah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum yang diambil oleh petinggi, penguasa itu melerai perbedaan pendapat. Kalau dia udah ngambil keputusan, itu hukum yang harus ditaati. Hukum Islam ya. Kita bicara hukum Islam. Wala yata'akkadun nadb lin nisa ta'akkudahu lirrijal fil asah. Ya. Kalau tadi kan yang mengatakan fardu kifayah buat kaum laki-laki aja. Kalau kalau perempuan sunnah muakkadah. Yang mengatakan sunnah muakkadah sunnah untuk laki-laki dan perempuan. Tapi penekanan arti sunnah untuk perempuan enggak sedahsyat laki-laki. Artinya laki-laki lebih dianjurkan ketimbang perempuan, walaupun tetap perempuan lebih sunnah muakkadah. Di wilayah ta'akkad an-nadab lin nisa ta'udahu lirijal fil asah limaziyati ma'alaihim. Tapi itu alal asah, lawan pendapatnya sama, laki-laki dan perempuan dianjurkan. Tapi nanti akan kita lihat sholatnya di rumah lebih afdol. Nanti ada babnya. Kalau dilakukan berjamaah. Nanti. Qultu, nah ini pendapat Imam Ar-Rafi'i. Dia bilang pendapat yang kuat itu sunnah muakkadah, yang lemah fardu kifayah. Tapi Imam Nawawi bilang berdasarkan kajian lebih lanjut yang dilakukan, qultu al-asah al-mansus anna fardu kifayah. Enggak, pendapat yang kuat dalam madhab bahkan fardu kifayah, bukannya sunnah muakkadah bagi kaum laki-laki. Wakila, bahkan ada pendapat yang mengatakan fardu ain. Jadi setiap umat Islam
yang wajib setiap sholat waktu di berjamaah. Fardu ain, kalau kagak berdosa per orang satu-satu. Nah ini ada riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Makanya Saudi sempat keras dalam urusan ginian. Hambali, kalau udah waktunya sholat tutup, hatta toko tutup semuanya. Ya, kalau kelihatan buka kena hukuman. Iya, sholat di masjid. Bagus itu, udah tradisi, udah terbangun tuh tradisi dan bagus. Subhanallah sekarang berubah. Sekarang ya berubah. Jadi kalau kita lagi azan nih, masih ada yang buka nggak apa-apa. Ngimbangin perempuan sekarang soalnya. Karena perempuan boleh dagang sekarang, boleh kerja. Al-muhim, ya, wallahu a'lam. Nah, membahas masalah fardu kifayah untuk kaum laki-laki. Kaum laki-laki yang bagaimana? Kaum laki-laki yang apa? Untuk kaum laki-laki doang. Dan yang merdeka, yang merdeka bukan hamba sahaya. Terus yang memang tinggal di situ, mukim, bukan musafir. Juga bukan orang yang bukan musafir. Ya. Maka dari itu tidak wajib untuk perempuan. Ya. Juga tidak wajib buat hamba sahaya karena mereka sibuk untuk melayani tuannya. Walaupun nggak ada sekarang hamba sahaya. Juga tidak wajib kepada orang-orang musafir ala majazama fit tahqiq. Menurut pendapat Imam Nawawi di dalam kitabnya Tahqiq. Walaupun Imam Subki dan selainnya menukil dari Nas Imam Syafi'i bahwa orang musafir sebenarnya wajib juga, tapi tetap yang mu'tamad musafir enggak wajib. Fardu kifayah, sebagian pendapat mengatakan fardu ain. Selagi terpenuhi persyaratan yang tadi, tetap. Wallahu a'lam bihadits. Ada hadis bunyi begini, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Masyaallah. Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma talaqa ma'i bi rijalin fahum huzmun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriq 'alaihim buyutahum bin nar. Ada hadis-hadis yang lumayan keras, bahkan ada ancaman mau dibakar rumahnya. Ya, katanya orang sholat yang paling berat untuk dilaksanakan secara berjamaah oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar. Iya, andaikan mereka tahu apa yang Allah persiapkan berupa ganjaran buat mereka yang melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh, niscaya mereka akan berbondong-bondong memaksa diri untuk datang ke masjid walaupun harus merangkak, kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, wal jamaah fil masjid li ghairil mar'ah wa mithliha al-khunah. Nah, jamaah di masjid untuk selain perempuan itu lebih afdol. Ya, kita ini laki-laki, afdolnya di masjid. Ya, afdol dari selain masjid seperti rumah. Nah, sedangkan perempuan jamaah di rumah lebih afdol dibanding di masjid. Di khabar sahihain, karena dasarnya adalah hadis riwayatkan Bukhari Muslim, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdalas salat salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah." Ay fa fil masjid afdal.
Bi anna al-masjid muslimin ala syaraf at-tahara wa kasratul la tamna'u nisa. Ya, ini salat fardu ya. Salat fardu. Afdolnya di masjid. Tapi kalau salat sunnah, afdolnya di rumah. Salat sunnah afdolnya di rumah. Ada hadis bunyinya begini juga, wala tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian cegah perempuan-perempuan kalian untuk sholat di masjid apabila mereka mau, kata Nabi. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih afdal untuk mereka apabila mereka hendak melaksanakan jamaah, kata Nabi. Tapi Nabi nggak mencegah. Andaikan ada yang mau, silahkan. Gitu. Kalau perempuan cakep, langsing, bersolek, mau sholat di masjid, makruh sholat di masjid. Kalau ini dia keluar dengan kedaya tarikannya gitu ya. Bahkan makruh bagi seorang suami ya untuk mengizinkan dia ke sana dalam keadaan seperti itu. Karena Siti Aisyah di masa setelah meninggalnya Rasulullah, Siti Aisyah muak kesel dengan perilaku perempuan saat itu yang berbondong-bondong ke masjid tapi dengan penampilannya yang menarik. Sampai dia katakan begini, kata Siti Aisyah berkata begini, apa namanya? Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa'u lamana'ahunna al-masjid kama muni'at nisa' Bani Israil. Kata Siti Aisyah, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat sekarang apa yang diperlakukan oleh perempuan di saat ke masjid, ya, niscaya Rasulullah pasti akan melarang mereka untuk pergi ke masjid kalau modelnya kayak sekarang, katanya Siti Aisyah. Ya, sebagaimana dilarangnya perempuan Bani Israil untuk pergi ke masjid. Wali khaufil fitnah, dan itu makruh bagi perempuan yang modelnya begini, ya. Dan kalau takut fitnah juga makruh. Takut fitnah. Takut fitnah. Contoh fitnah gimana takut fitnah contohnya? Biasanya kagak keluar. Ini sekali-kalinya keluar. Kenapa lo keluar? Akhirnya jadi akhirnya takut ada fitnah, ada omongan, ada apa. Bagusnya nggak usah, makruh. Nah ini anak kecil sekarang. Qala fil Majmu', berkata Imam Nawawi di kitab Majmu', qala Syafi'i wal ashab, Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, wa yu'marus sabiyyu bi hudhuril masajidi wa jama'atis shalah liya'tadaha. Diperintahkan kepada anak kecil untuk dibiasakan untuk, jadi istilahnya perintahkanlah anak-anak kita untuk membiasakan diri hadir masjid dan jamaat-jamaat sholat. Kayak lagi sholat id, sholat ya di luar masjid, sholat id, sholat istisqa dan lain sebagainya. Liya'tadaha, supaya ada terbentuk kebiasaan akan hal itu. Kalau di Hadramut, kita di sini anak kecil berisik kan, main-main, wah. Dulu Anda pernah hadir acara tarawih di Hajren sono. Sholat, anak kecil di belakang berisik sedikit. Ada satu orang laki, itu ini nih rida, dikepungin,
gelembung. Pada diam semuanya. Abaknya tahu anaknya dipukul, diam babaknya. Tuh rasa. Coba kalau kita di sini berantem, kita kasih tahu anak kita, anak orang jangan berisik, kita omelin. Abaknya ngeliat, gahar. Jadi kalau lo ngegahar, lo omelin anak lo. Begitu. Kalau disorok aku digebuk, kaget anak, kaget. Belum ah. Abaknya hadir di situ, gimana dia? Hah? Jadi ada bodyguardnya di masjid. Masjid ada bodyguardnya. Beuh, anak-anak takut, diem. Masya Allah. Dah sampai di situ. Tapi terakhir, wa maka surajam'uhu afdal. Yang lebih banyak jamaahnya lebih afdal untuk didatangkan ketimbang yang sedikit. Tapi nanti ada rinciannya. Ada rinciannya. Tapi kalau misalkan gara-gara kita kesini yang di sini akhirnya jadi nggak ada jamaahnya gimana? Nah itu ada rinciannya nanti. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر الاتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين انعمت عليهم. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.